Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia agama. Maka pada hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ilmu syar'i itu adalah kunci kebaikan. Ilmu syar'i adalah kunci kebaikan. Dan kata khairan adalah ism nakirah dalam konteks kalimat syarat, maka dia bermakna umum, sehingga kita simpulkan bahwa ilmu syar'i itu adalah kunci seluruh kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu khairan adalah ism nakirah, maka ya dia juga bermakna ta'zim. Maknanya adalah kebaikan yang besar. May yuridillahu bihi khairan, yani khairan aziman. Yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yakni kebaikan yang besar, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama, yakni pemahaman agama yang lurus. Jadi hadis ini harusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita. Apakah selama ini kita termasuk orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu agama atau tidak? Karena kalau kita termasuk orang yang bersemangat menuntut ilmu agama, maka ini adalah kabar gembira, ya, bisa jadi, dan itu ya itu adalah kalimat doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Akan tetapi kalau misalkan kita selama ini adalah orang yang lalai, tidak semangat untuk menuntut ilmu agama, maka hadis ini adalah bahan renungan bagi kita. Khawatirnya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita, na'udzubillah min dzalik. Maka dari hadis ini disebutkan oleh penulis. Hadis yang pertama disebutkan oleh beliau ketika beliau membahas keutamaan ilmu dan ulama, sehingga jelaslah bahwa ini adalah keutamaan ilmu. Ilmu syar'i adalah kunci dari kebaikan di seluruh dunia dan di akhirat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya. Demikian pula diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al ulama adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhi darajati majdan wa fakhran wa bihadhi rutbati syarafan wa dzikran. Maka cukuplah dengan derajat ini, derajat pewaris para nabi ini, ya, cukuplah derajat ini sebagai kemuliaan, sebagai kebanggaan, dan cukuplah tingkatan ini sebagai keutamaan dan reputasi, ya, kemuliaan, keutamaan, kebanggaan dan reputasi, yakni para ulama, mereka disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pewaris para nabi. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithi tilkar rutbah. Maka sebagaimana tidak ada tingkatan di atas tingkatan nubuwah, tidak ada tingkatan yang lebih utama dan lebih mulia daripada tingkatannya kenabian, maka tidak ada kemuliaan dan keutamaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan dan keutamaan pewaris tingkatan tersebut. Jadi di sini kita lihat, ya, penulis berarti, ya, Masya Allah, tidak hanya menyebutkan dalil, tapi juga menyebutkan sisi pendalilan, menyebutkan, ya, sisi mengapa hadis tersebut atau dalil tersebut disebutkan oleh beliau
dan dijelaskan ya faidah dan pelajaran dari dalil tersebut. Jadi di sini ulama adalah pewaris para nabi dan disebutkan ini adalah pujian bagi para ulama. Kenapa? Karena kalau tidak ada tingkatan yang lebih mulia dan lebih utama daripada kenabian, tidak ada orang yang lebih mulia dan lebih utama daripada para nabi dan rasul, maka oleh karena itu tidak ada tingkatan setelah kenabian yang lebih utama daripada pewaris para nabi tersebut, yaitu para ulama. Maka jelas itu adalah pujian dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW terhadap para ulama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan di hadapan beliau dua orang. Yang pertama adalah ahli ibadah dan yang kedua adalah ahli ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, keutamaan ahli ilmu di atas keutamaan ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas keutamaan orang yang terendah derajatnya di antara kalian. Maka dari sini kita mendapatkan faidah ya, bahwa kalau seandainya, ini kata para ulama menyebutkan hadis ini min babil mubalaghah, termasuk ya dalil yang menyebutkan secara yakni penekanan. Seandainya Nabi Muhammad SAW mensabdakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala a'lakum, keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas orang yang tertinggi derajatnya dari kalian, yakni orang yang tertinggi derajatnya dari kalian para sahabat. Maka itu sudah cukup untuk menjelaskan ya bagaimana keutamaan dari ahli ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW mensabdakan keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaannya Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan orang yang tertinggi derajatnya dari para sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau seandainya itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini sudah cukup untuk menyebutkan keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah. Tapi kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW ini disebutkan di sini ya, yaitu beliau menyebutkan kafatli 'ala adnakum, seperti keutamaanku di atas keutamaan orang yang terendah derajatnya dari kalian, yakni dari para sahabat. Maka di sini ini menunjukkan ya bahwa menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Ala kulli hal, hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Allahu alam, sebagian ulama mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani di Shahihul Jami' As-Shaghir. Maka ya itu mengapa di sini tidak masalah untuk berhujjah dengan hadis ini. Ala kulli hal, insyaallah nanti kita akan membaca ya hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis berikutnya. Itu adalah hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu', dhaif atau bahkan palsu. Maka ini diantara catatan ya, kalau kita bicara tentang sebuah permasalahan ilmu syar'i, para ulama ya, kalau misalkan mendahului pembahasan dengan dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih, kemudian diikuti dengan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan palsu, maka itu ya hanya dalam rangka untuk memperbanyak riwayat. Terkadang hadis yang dhaif secara sanad tidak bisa kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bisa kita yakini bahwa itu sabda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi secara makna itu adalah kalimat yang sahih. Dan bisa jadi hadisnya dhaif kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sahih kalau dinisbatkan kepada sahabat, bisa jadi. Jadi itu adalah perkataan sahabat, gitu maksudnya. Hadis dhaif secara hadis, tapi sahih secara mauquf, secara perkataan sahabat. Maka ini diantara alasan mengapa sebagian ulama tetap menyebutkan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu' di dalam sebuah topik setelah mereka menyebutkan dalil-dalil yang sahih. Ini bukan dalam rangka ya tidak tahu bahwa hadis itu dhaif atau tidak tahu bahwa hadis itu maudhu' ya. Ini juga bukan dalam rangka ya
menisbatkan perkataan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini dalam rangka memperbanyak riwayat saja, mengingat makna kalimat tersebut adalah makna kalimat yang sahih. Maknanya sahih, tapi tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Ala kulli hal, hadis ini fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili dan insyaallah itu sanadnya adalah sanad yang sahih. Baik. Akan tapi catatan berikutnya adalah ya, tidak boleh kita membawakan hadis yang dhaif atau bahkan palsu dalam hal ketika hadis yang dhaif tersebut ya memberikan faidah baru, memberikan hukum baru, memberikan tasyri' yang baru, memberikan pensyariatan yang baru. Tapi wajib ya, asal dari pensyariatan sesuatu tersebut itu sudah disebutkan di dalil yang lain, dalil yang sahih. Seperti sekarang kita sedang membahas keutamaan ahli ilmu, keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Bukankah itu sudah banyak disebutkan di dalil-dalil yang sahih ya? Sehingga adanya hadis-hadis yang dhaif yang menyebutkan tentang keutamaan ahli ilmu, maka itu tidak tidak parah begitu ya. Tidak separah kalau misalkan hadis yang dhaif tersebut itu mensyariatkan sesuatu yang baru, mensyariatkan hukum halal haram yang baru. Baik. Kemudian penulis berkata, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sulika bihi tariqan min turukil jannah, maka dia akan dimudahkan untuk menempuh jalan menuju surga, meniti jalan menuju surga. Maka ini termasuk al-jaza' min jinsil amal, ya, balasan itu tergantung atau sesuai dengan amalannya. Amalannya adalah meniti jalan, menempuh jalan, dan balasannya adalah ya dimudahkan untuk meniti jalan menuju surga. Maka al-jaza' min jinsil amal tidak hanya sekedar balasan sesuai dengan amalan dalam kadar dan dalam besar begitu ya. Kalau amalannya besar, maka pahalanya besar, balasannya besar. Kalau amalannya baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya buruk, dan seterusnya. Tidak hanya sekedar itu, tapi sejenis, kata para ulama. Termasuk di antara contohnya adalah hadis ini. Amalannya adalah meniti jalan untuk menempuh ilmu, untuk menuntut ilmu. Balasannya adalah dimudahkan untuk meniti jalan menuju surga. Masya Allah. Ya. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu karena ridha Allah kepada penuntut ilmu tersebut. Nanti akan dijelaskan oleh penulis apa yang dimaksud dengan meletakkan sayap di sini. Ya, insyaallah. Tapi di sini kita lihat li ridallahi anhu. Itu berarti dari hadis ini kita simpulkan bahwa Allah ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita membaca keutamaan ahli ilmu di sebuah dalil, seperti misalnya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ya, sesungguhnya yang khasyah kepada Allah di antara para hambanya adalah al-ulama. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka itu tidak hanya berlaku untuk ulama, tapi juga berlaku untuk ahli ilmu. Namun sesuai dengan kadar keilmuannya dan kadar bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Baik. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada penuntut ilmu. Ya, sampai-sampai malaikat kemudian meletakkan sayapnya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitana fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, maka termasuk juga penuntut ilmu, tetapi sesuai dengan kadar keilmuannya dan bagaimana kadar dia mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya orang yang berilmu, maka akan dimintakan ampunan oleh semua orang, semua penghuni langit dan bumi. Hattal hitana fil jawfil ma, sampai ikan di kedalaman lautan, ya, juga memintakan ampunan kepada ahli ilmu.
Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Ya, yakni dari segi terangnya. Kalau kita melihat bulan purnama, maka kita melihat ya terangnya rembulan pada saat purnama itu jauh mengalahkan terangnya bintang-bintang. Maka demikian pula keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah. Mengapa demikian? Ya, karena ahli ilmu ilmunya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sebagaimana cahaya rembulan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bisa menerangi jalan, bisa menerangi malam. Adapun ahli ibadah, maka amalan ibadahnya tentunya adalah amalan yang baik. Tetapi itu hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Pengaruhnya hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Ya, itu mengapa di sini Nabi Muhammad SAW membandingkan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Tentunya yang dimaksud dengan ahli ilmu di sini maksudnya adalah tetap orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, jadi dan itulah salah satu alasan mengapa ahli ilmu didahulukan dibandingkan ahli ibadah. Kenapa? Ahli ilmu pasti beribadah. Yang dimaksud ahli ilmu di sini adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Pasti dia beribadah. Pasti dia mengamalkan ilmunya tersebut dengan tata cara ibadah yang sahih, dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ahli ibadah, sekedar ahli ibadah, maka bisa jadi beberapa amalan ibadahnya ya menyalahi tuntunan Nabi Muhammad SAW karena tidak berilmu. Ya. Maka itu diantara alasan mengapa di sini dalam hadis yang sahih ini, dan ini diantara hadis yang menjadi asal, menjadi pondasi dalam ya ketika kita membicarakan tema keutamaan ilmu dan ulama. Maka ya dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ahli ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Fa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan telah kita jelaskan tadi, ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Kenapa? Karena ya mereka adalah pewaris dari orang-orang yang merupakan orang-orang terbaik di antara seluruh manusia, yaitu para nabi dan rasul. Maka orang yang mewarisi mereka adalah orang yang terbaik setelah mereka. Dan yang dimaksud dengan pewaris para nabi di sini adalah mewarisi ilmu mereka, mewarisi adab dan akhlak mereka, mewarisi keutamaan mereka, mewarisi manhaj dakwah mereka, ya, mewarisi seluruh aspek yang itu terkait din. Maka itulah ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya. Maka ini menunjukkan ilmu jauh lebih utama daripada harta. Jauh lebih utama daripada dinar dan dirham. Ya, banyak para ulama yang menyebutkan perbandingan antara ilmu dan harta. Di antaranya, ilmu menjaga orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu tersebut. Sedangkan harta harus dijaga oleh orang yang memiliki harta tersebut. Ilmu menjaga orang yang memilikinya, sedangkan harta harus dijaga oleh orang yang memilikinya. Itu di antara sisi ya perbandingan antara ilmu dan harta. Harta hanya berguna ya kalau hanya berguna li ghairi. Harta itu akan berguna li ghairi. Maksudnya kalau ada perbuatan lain yang disertai, yaitu apa? Menggunakan harta itu ke kebaikan misalkan. Ya, menyedekahkannya atau membantu dakwah atau semacamnya. Secara asalnya harta itu adalah hal yang mubah, baru bisa menjadi amalan yang bermanfaat, amalan kebaikan baru kalau misalkan kita ya menyedekahkannya, mengarahkannya kepada kebaikan dan seterusnya. Tapi ilmu itu sendiri secara zatnya adalah sesuatu yang merupakan ya kebaikan. Berbeda dengan harta. Harta secara zatnya bukan kebaikan. Dia hukum asalnya mubah. Akan tapi ilmu secara zatnya, secara asalnya adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang merupakan kebaikan.
Jadi itu diantara alasan mengapa ilmu lebih utama daripada harta. Maka di sini kita lihat, ya, di antara alasan lain, para nabi dan rasul mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan tersebut, warisan para nabi dan rasul tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Dan ini perbedaan antara ilmu dan harta. Harta, warisan, kalau dibagi, maka ya sudah, jumlahnya tetap dibagi, selesai. Ya, tidak akan kemudian anak keturunannya yang saat ini belum lahir, oleh karena itu tidak mendapatkan warisan. Tidak mungkin anak keturunannya nanti yang baru akan lahir tidak akan mendapatkan warisan tersebut, karena warisan sudah selesai dibagikan saat itu, gitu ya. Ya, ini ahli waris tidak bisa makdum, tidak bisa orang yang belum lahir. Anda rencana mau punya anak 3, tolong dibagi juga warisannya untuk calon anak-anak. Mana anak antum? Belum ada, masih anak planning, gitu ya. Nggak bisa, betul? Tapi ilmunya para nabi dan rasul, walaupun saat ini orang tersebut saat Nabi Muhammad SAW wafat, orang tersebut belum ada, belum lahir, akan tetapi ketika dia sudah lahir, dia tetap bisa mendapatkan dan bisa mengambil ilmu yang banyak warisan dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Inilah bedanya antara, ya, ilmu dan harta. Dan itulah mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, faman akhadhahu man, nakirah dalam konteks kalimat syarat. Nakirah dalam konteks kalimat syarat maka bermakna umum siapapun yang mengambilnya. Tidak peduli generasi tersebut adalah generasi sahabat, atau generasi tersebut adalah generasi tabi'in, atau generasi tersebut adalah generasi tabi'in, atau generasi tersebut adalah generasi pada abad ke-15 Hijriah seperti kita semua saat ini. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW, mempelajari ilmu syariat, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia telah mengambil warisan dari Nabi Muhammad SAW dengan bagian yang banyak. Bagian yang banyak dalam warisan itu berarti kedekatan. Betul? Kedekatan secara darah. Betul? Semakin jauh hubungannya, ya, maka semakin sedikit yakni bagian yang didapat kalau kita berbicara warisan. Akan tapi di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan kata man tadi yang bermakna umum, beliau kemudian menghukumi dengan hukum yang umum, yaitu dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Jadi tidak peduli apakah dia generasi sahabat, tabi'in, ataupun generasi di akhir zaman, ketika dia mengambil ilmu yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW karena dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya masyayikh, kalau kita mengambil faidah dari hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini tidak akan selesai-selesai. Ini adalah hadis yang sangat mulia, dan kalau semakin kita merenungkan faidah-faidahnya, ya, maka kita tidak akan beranjak dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan, wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tastaghilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'ai lahu wa tad'u lahu ajnihataha wa innahu la yunafasu fi du'air rajul as-salih aw man yadhunnu salahu fa kaifa bi du'ail malaikah wa qad ikhtulifa fi ma'na. Taib. Wa'lam, ketahuilah bahwa tidak ada tingkatan di atas tingkatan orang-orang yang para malaikat dan selainnya, seluruh penghuni langit dan bumi itu sibuk untuk memintakan ampunan untuk mereka. Ketahuilah bahwa tidak ada tingkatan yang lebih tinggi setelah tingkatannya para nabi dan rasul, tentunya tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatannya orang-orang yang malaikat itu sibuk mendoakan mereka, sibuk memintakan ampunan untuk mereka. Yang seluruh penghuni langit dan bumi sibuk memintakan ampunan untuk mereka. Siapakah mereka? Ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu. Ya, para malaikat dan yang selainnya, seluruh penghuni langit dan bumi sibuk memintakan ampunan dan mendoakan mereka. Kemudian para malaikat meletakkan sayapnya untuk mereka. Nah, sekarang kita lihat, wa innahu la yunafasu fi du'air rajulis salih aw man yadhunnu salahu. Biasanya orang soleh, banyak orang berlomba-lomba untuk minta untuk didoakan oleh orang soleh atau oleh orang yang dianggap soleh, begitu ya. Walaupun tentunya ini adalah amalan yang kurang afdol. Amalan yang lebih afdol adalah kita berdoa dengan doa kita sendiri. Langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita meminta didoakan kepada orang soleh, maka tidak mengapa, asalkan kita tidak bersandar
Yang ini tidak meyakini bahwa doa kalau tidak didoakan oleh orang soleh ini tidak akan diterima oleh Allah. Asalkan kita tidak berpikiran meyakini demikian, maka tidak masalah, ya. Meminta untuk didoakan oleh orang soleh. Sebagaimana para sahabat, mereka ya sering meminta untuk didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang soleh atau orang yang dianggap soleh itu beberapa orang atau banyak orang, mereka berlomba-lomba untuk minta untuk didoakan oleh orang soleh tersebut. Fakaifa bidu'ail malaikah, maka bagaimana dengan doanya para malaikat? Doanya dari makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad ikhtalifa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apa makna dari meletakkan sayap. Ya, ini ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat meletakkan sayapnya ya kepada penuntut ilmu. Apa maksudnya? Faqila at-tawadu' lahu. Ada sebagian ulama yang berpendapat maksudnya adalah tawadu'. Para malaikat tawadu' kepada penuntut ilmu. Para malaikat merendahkan diri kepada penuntut ilmu. Ya, karena keridhaan Allah kepada penuntut ilmu. Dan karena para malaikat ya mencintai orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Wa qila an-nuzulu 'indahu wal huduru ma'ahu. Ada sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa meletakkan sayap itu maknanya turun kepada penuntut ilmu dan hadir bersama dengan penuntut ilmu tersebut. Wa qila at-tawqiru wa ta'zimu lahu. Ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwa maknanya adalah memuliakan dan mengagungkannya, mengagungkan penuntut ilmu tersebut. Tentunya maksudnya mengagungkan, maksudnya memuliakan, ya. Bukan mengagungkan yang bermakna mengkultuskan, ya. Wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidih. Dan di antara ulama ada yang berpendapat makna meletakkan sayap itu maksudnya adalah ya para malaikat meletakkan penuntut ilmu tersebut di atas sayapnya, kemudian membantunya, menolongnya untuk mencapai tujuannya. Ala kulli hal, semua makna-makna ini, semua pendapat-pendapat ini memiliki kesamaan, yakni semuanya berkisar pada ya ketawaduan dan keridhaan para malaikat kepada para penuntut ilmu. Dan itu karena Allah ridha kepada para penuntut ilmu. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum faqila li annaha khuliqat li masalihil ibad wa manafi'ihim. Adapun ya ilham kepada hewan-hewan untuk memintakan ampunan kepada para ulama, itu maksudnya adalah karena ya hewan-hewan itu, binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan para hamba, untuk kemaslahatan manusia, untuk kemanfaatan manusia. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minhum wa ma yahrum. Dan ulama itu adalah yang menjelaskan mana yang halal di antara hewan-hewan tersebut dan mana yang haram. Ya. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafiyad darari anha. Dan para ulama juga mewasiatkan untuk berbuat ihsan, ya, kepada bahkan kepada hewan dan binatang. Sebagaimana misalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ada yang hafal? Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dzibha. Wal yuhidda ahadakum syafratah wal yurih dzabihata. Ya, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan di atas segala sesuatu, menetapkan ihsan pada segala sesuatu, menetapkan kesempurnaan dan menetapkan ya disyariatkannya berbuat ihsan pada segala sesuatu. Maka jika engkau ingin membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dengan ihsan. Membunuh ini maksudnya membunuh, yakni ketika ulil amri melaksanakan qisas, maka wajib qisas tersebut harus dilakukan dengan baik, yakni harus mempercepat prosesnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan ketika engkau menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan baik. Harus cepat prosesnya, betul? Ya, itulah mengapa Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan, tajamkanlah pisau kalian
dan tenangkanlah binatang sembelihan kalian. Karena kalau pisaunya tidak tajam, maka itu prosesnya jadi lama ya, jadi setengah jam, itu sakit sekali ya. Maka tentunya ini bukan perbuatan ihsan. Bahkan kepada binatang Islam mengajarkan kita untuk berbuat ihsan. Sehingga ya ketika para ulama, merekalah yang menjelaskan hukum-hukum Islam ini. Dijelaskan, misalkan Islam banyak memberikan motivasi untuk menjaga lingkungan. Seperti misalkan kita tidak boleh berwudu boros dalam berwudu, yakni tidak boleh yakni boros dalam berwudu walaupun berwudunya di air yang mengalir. Ini menunjukkan ya Islam itu adalah agama yang mengajarkan cinta kepada lingkungan, ya hemat dan tidak berbuat boros dan tidak yakni menyakiti baik itu hewan atau merusak tumbuhan. Maka di sini kita lihat ya ulama lah yang menjelaskan itu semua kepada manusia. Maka itu mengapa hewan-hewan dan binatang mencintai para ulama dan para penuntut ilmu. Sehingga mereka semua hewan dan binatang yang ada di dunia ini semuanya mendoakan ya, dan semua yang ada di tidak hanya hewan dan binatang, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi mendoakan ampunan kepada ulama dan juga termasuk kepada penuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damu syuhada. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, akan ditimbang pada hari kiamat tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Akan tapi hadis ini ya hadis ini tidak sahih ya. Wallahu alam, hadis ini maudhu'. Qala ba'dhum hadza ma'anna a'lama lisyahidi damuhu wa adama lil alimi midaduhu. Sebagian para ulama menjelaskan ya ini mengingat padahal yakni akan ditimbang pada hari kiamat tintanya ulama dan darahnya para syuhada, padahal tintanya para ulama itu adalah sesuatu yang darahnya para syuhada itu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh mereka. Ini darahnya para syuhada itu adalah sesuatu yang paling berharga dimiliki oleh para syuhada ya, karena darah itu tidak boleh ditumpahkan. Kalau ditumpahkan minimal orangnya sakit begitu ya, atau bahkan bisa jadi meninggal. Itu adalah orang atau sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh syuhada. Sedangkan tintanya para ulama adalah sesuatu yang paling rendah yang dimiliki oleh ulama. Kalau tidak punya tinta, apa? Ngetik. Enggak. Kalau tidak punya tinta maka bisa menyampaikan ilmu dengan lisan, atau bisa menyampaikan ilmu dengan media-media yang lainnya. Jadi tinta para ulama, kata sebagian ulama, tinta para ulama itu tidak krusial. Kalau darah para syuhada ini krusial, ini darahnya begitu ya, jiwanya, nyawanya. Baik. Akan tapi hadis ini ya fihi maqal ya, para ulama banyak berbicara tentang hadis ini. Wallahu alam, ini adalah hadis yang maudhu'. Taib. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid dinin wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada fikih dalam agama, yakni menuntut ilmu. Dan wala faqihun wahid, dan sesungguhnya satu orang faqih itu ya lebih berat terhadap syaitan daripada 1000 abid, 1000 ahli ibadah. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, ini juga adalah hadis yang maudhu' juga. Akan tapi maknanya banyak dibahas oleh para ulama dan maknanya adalah makna yang benar begitu ya. Ala kulli hal, ini hadis ini banyak disebutkan oleh para ulama. Seperti misalkan An-Nawawi dan yang lain begitu ya. Jadi itulah mengapa ini termasuk hal yang biasa untuk disebutkan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab ini begitu ya. Akan tapi kita tetap harus mengatakan bahwa ini adalah hadis yang hadis dhaif ya, bukan hadis maudhu' ya. Hadis dhaif. Yang hadis maudhu' itu adalah hadis yang sebelumnya, yaitu tinta ulama dan darah syuhada. Akan tapi hadis yang
yang sekarang kita baca, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdol daripada menuntut ilmu, dan sesungguhnya satu faqih itu lebih berat kepada syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ini adalah hadis yang dhaif, walaupun sebagian ulama ya mengatakan dhaifnya bisa menguatkan satu sama lain. Jadi lebih ringan, dhaif yang ringan sehingga bisa menguatkan satu sama lain sehingga menjadi hasan li ghairihi. Tapi di sini kita ambil faidah ya bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling mulia. Maksudnya adalah kalau kita sudah yakni kesampingkan amalan-amalan fardu. Amalan fardu tentunya adalah amalan fardu ain, tentunya adalah amalan ibadah yang paling mulia. Tapi setelah itu, amalan ibadah apa yang paling mulia? Menuntut ilmu. Ya, tafaqquh fid din, menuntut ilmu. Wala faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Satu faqih itu lebih berat kepada syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena dengan satu orang yang berilmu, dengan satu orang ahli ilmu bisa membuat ya seluruh masyarakat mengetahui al-haq, bisa membuat seluruh masyarakat bisa mengetahui bahwa itu adalah kebatilan sehingga harus dihindari. Dengan satu ahli ilmu ya biiznillah cukup untuk menjelaskan ya bahwa ini adalah syubhat dan bahwa ini adalah syahwat, sehingga untuk dihindari, begitu maksudnya. Ya, maka itu mengapa lebih berat kepada syaitan, satu ahli ilmu lebih berat kepada syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah bisa jadi tidak berilmu, bisa jadi dia beribadah padahal ibadahnya dibangun di atas ya hal yang salah, di atas hadis yang dhaif atau bahkan maudhu, atau di atas ya penyimpangan. Di atas akidah yang menyimpang. Taib. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khilafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ini akan dibawa pada setiap generasinya oleh orang-orang yang terpercaya. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin, mereka akan menolak, menghapuskan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, yakni bid'ahnya orang-orang ahli bid'ah. Wantihal al-mubtilin, mereka akan menghapuskan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Kedustaan maksudnya ketika kemudian berbicara tentang Al-Quran dan Al-Hadis dengan ya ilmu yang tidak sahih, dengan tafsiran yang menyimpang, dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan ya pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu maksudnya adalah wantihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, dan juga ya orang-orang yang terpercaya di setiap generasinya tersebut itu akan menghapuskan takwilnya orang-orang jahil, takwilnya orang-orang bodoh. Yani ketika orang-orang yang tidak punya ilmu tapi kemudian berbicara sembarangan dalam ya agama. Maka ini mencakup tahrif al-ghalin, wa intihal al-mubtilin, wa ta'wil al-jahilin. Ini mencakup orang-orang yang semangat untuk beragama tapi menyimpang. Itulah al-ghalin, tahrif al-ghalin. Atau orang-orang yang memiliki ilmu tapi kemudian mereka ya menyembunyikan penyimpangan mereka, berusaha mencari-cari ya alasan, mencari-cari yakni argumentasi supaya akidah mereka itu ya terkesan benar. Itulah para mubtilin. Atau orang-orang yang beragama di atas kejahilan sehingga mereka berkata dalam agama sesuatu yang mereka tidak memiliki ilmu, itulah orang-orang jahilin. Hadis ini adalah hadis yang dhaif tapi maknanya adalah makna yang benar ya. Walaupun tentunya hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Tentunya ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini ya. Tapi semuanya sepakat bahwa maknanya benar. Semuanya sepakat bahwa maknanya benar. Jadi ilmu syar'i, ilmu agama itu akan selalu diusung dan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya pada setiap generasinya. Ini adalah ya pujian dari Nabi Muhammad SAW kepada ahli ilmu. Yaitu Nabi Muhammad SAW memuji mereka sebagai orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya.
yakni termasuk sahibut taqwa dan sahibud diyana, sahibud din. Ini maksudnya yang terpercaya di sini maksudnya adalah orangnya adalah orang yang bertakwa, orang soleh, bukan orang fasik tapi punya wawasan luas dalam ilmu agama sehingga terkesan adalah ulama, begitu ya. Itu tidak dimaksudkan oleh hadis ini. Jadi hadis ini mengatakan ilmu yang sebenarnya, pemahaman yang sebenarnya akan dibawa oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh. Wa fi haditsin yashfa'u yaumal qiyamah thalathah. Ya, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u tsumma al-ulama'u tsumma asy-syuhada'. Pada hari kiamat akan akan memberikan syafaat 3 orang, para nabi, para ulama dan para syuhada. Maka hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, bahkan ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Dan maknanya juga tidak bisa kita langsung percaya begitu saja, karena ini menyangkut hukum baru, yaitu menyangkut orang-orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi dari sisi ini kita tidak bisa mengambil faidah secara bulat-bulat begitu ya dari matan hadis ini. Waruya al-ulama yaumal qiyamati ala manabir min nur. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, para ulama pada hari kiamat itu di atas mimbar dari cahaya. Ini juga hadis maudhu atau la aslalahu, ya, tidak ada sanadnya, sehingga tidak bisa dicek. Bagaimana kalau tidak ada sanadnya, maka tidak bisa dicek. Dan ini juga menunjukkan sesuatu yang terjadi pada hari kiamat, sesuatu yang ghaib. Jadi tidak bisa kemudian kita ambil telan bulat-bulat dari makna atau dari matan hadis ini. Hadis maudhu. Wa naqala al-Qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah fi awwal ta'liqatihi annahu ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama lam yuktab 'alaihi khati'atun ayyama hayatih. Dinukil oleh Al-Qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah di awal tulisan beliau yang berjudul Ta'liqah, bahwa diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan ditulis dosa-dosanya pada pada hidupnya, pada sepanjang ketika dia masih hidup. Qala wuruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama aliman fa ka'annama akrama sab'ina nabiyyan wa man akrama muta'alliman fa ka'annama akrama sab'ina syahidan. Ya, diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, dan ini adalah awal dari hadis yang disebutkan sebelumnya. Jadi man akrama aliman sampai akhir hadis, kemudian lanjut dengan kalimat yang disebutkan sebelumnya, man ahabbal ilma wal ulama lam yuktab alaihi khati'atun ayyama hayati. Jadi ini adalah hadis yang menyatu sebenarnya, ya. Jadi hadis ini sama-sama hukumnya dhaif. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka seolah dia telah memuliakan 70 nabi. Dan barang siapa yang memuliakan penuntut ilmu, maka seolah-olah dia telah memuliakan 70 syuhada. Ya, maka ini adalah hadis maudhu. Kemudian lanjutannya hadis yang barusan sebelumnya telah kita baca, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan dituliskan baginya dosa sepanjang hidupnya, yakni pada hari-hari ketika dia masih hidup. Maka ini menunjukkan ini adalah satu rangkaian hadis sebenarnya, cuma urutannya terbalik disebutkan oleh penulis. Dan ini dua-duanya adalah hadis, atau kalau kita anggap sebagai satu kesatuan, dia adalah hadis maudhu'. Kemudian wa annahu qala man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat di belakang ahli ilmu, maka seolah-olah dia salat di belakang seorang nabi.
Dan barang siapa yang sholat di belakang Nabi, maka dia telah diampuni dosa-dosanya. Ini juga hadis maudhu'. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awal kitabih Nazmud Durar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, Asy-Syarmasahi Al-Maliki beliau menukil dalam awal kitab beliau Nazmud Durar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man 'azzamal 'alima fa inna ma yu'azzimullaha ta'ala, wa man tahawana bil 'alimi fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih." Maka hadis ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan ahli ilmu, maka ya dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meremehkan ahli ilmu, maka dia telah melakukan, maka itu adalah bentuk peremehan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, "Kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaih. Wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fih." Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, cukuplah ya kepada ilmu, cukuplah sebagai kemuliaan ya dari ilmu, ayyad da'iyahu man la yuhsinuhu, yaitu orang yang tidak berilmu itu mengaku memilikinya, wa yafrahu bihi idza nusiba ilaih, dan dia bahagia kalau dia dinisbatkan kepada ilmu, dikatakan ahli ilmu. Ya, jadi cukuplah sebagai kemuliaan dari ilmu, orang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu itu ya mengaku-ngaku untuk memiliki ilmu, dan bahagia kalau dia disebut sebagai ahli ilmu. Wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fi, dan cukuplah sebagai celaan bagi kejahilan, yaitu orang-orang yang berada di dalam kejahilan tersebut mereka berlepas diri dari kejahilan itu sendiri. Maka ini adalah keutamaan ilmu dan celaan kepada kejahilan. Bahkan orang yang tidak berilmu mengaku-ngaku sebagai orang berilmu, dan orang yang memang jahil tidak mau untuk ya menyadari dan disebut sebagai orang jahil. Maka ini cukuplah sebagai pujian kepada ilmu dan celaan kepada kejahilan. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, khairul mawahibi al-aql wa syarrul masaibi al-jahl. Pemberian yang terbaik itu adalah, karunia yang terbaik itu adalah akal, maksudnya adalah ilmu. Wa syarrul masaib, dan musibah yang paling buruk adalah al-jahl, kejahilan. Kenapa musibah yang paling buruk? Karena kejahilan itu akan membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Sedangkan musibah dunia, maka itu hanya ya mencelakakan di dunia saja. Akan tapi bisa jadi merupakan sumber pahala dan bisa jadi merupakan ya sumber keselamatan nanti bagi kita di akhirat, yaitu ketika kita bersabar. Yaitu ketika kita menjadikan musibah tersebut sebagai ya justru kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat ya pemberian yang terbaik, karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-aql, maksudnya adalah al-ilm. Maksudnya adalah ilmu syar'i dan pemahaman yang lurus tentang ilmu syar'i tersebut. Jadi terkadang para ulama menyebutkan akal itu maksudnya adalah ilmu. Ya, bukan akal mujarrad akal, bukan akal maksudnya sekedar akal, bukan. Ya, karena sekedar akal sama dengan sekedar harta. Harta kita sebut tadi zatnya sendiri tidak terpuji. Dia adalah hal yang mubah, hukum asalnya mubah gitu ya. Tidak ada pujian, tidak ada celaan bagi zat harta itu sendiri. Baru akan menjadi pujian kalau diarahkan kepada kebaikan, dan baru menjadi celaan kalau diarahkan kepada keburukan atau untuk foya-foya atau untuk kemaksiatan dan seterusnya. Itu harta. Maka demikian pula sekedar akal. Sekedar akal mubah ya. Yakni kalau baru menjadi kebaikan kalau digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk menuntut ilmu syar'i, dan akan menjadi keburukan kalau digunakan untuk kemaksiatan atau untuk memahami teori-teori yang atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah beliau berkata, al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama', idza badat lin-nasi ihtadaw, ya, idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Ulama di bumi itu seperti bintang-bintang di langit. Ini perumpamaan yang sangat bagus yang
disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Yaitu ketika bintang-bintang tersebut tampak di langit, tampak kepada manusia, ihtadau biha, maka manusia bisa mengambil petunjuk arah dari bintang-bintang tersebut. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru, dan ketika bintang-bintang itu tidak tampak di langit, mendung misalnya, ya, maka tahayyaru, maka manusia akan kebingungan, ya, bingung dalam menentukan arah. Dan ini tidak relevan kalau kita tidak tahu bagaimana nelayan menggunakan bintang di langit sebagai petunjuk arah. Kalau antum terbiasa, maka kalimat ini akan bisa antum lebih resapi begitu ya. Tapi kita lihat di sini beliau mengumpamakan ahli ilmu dengan bintang-bintang di langit. Ya, karena kalau bintang di langit tampak, maka manusia bisa mengambil petunjuk arah. Demikian pula ahli ilmu. Kalau ada di tengah-tengah manusia seorang ahli ilmu atau bahkan lebih, maka manusia akan mendapatkan petunjuk biiznillah dan akan mengetahui al-haq dari yang batil. Adapun kalau bintang-bintang tidak tampak di langit, maka manusia akan bingung menentukan arah, ya. Zaman dulu tidak ada kompas. Maka demikian pula ahli ilmu, kalau tidak ada ahli ilmu di tengah-tengah manusia, maka ya manusia akan kebingungan untuk membedakan yang mana yang al-haq dan yang mana yang al-batil. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada ilmu. Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau berkata, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih perkasa, yang lebih berkuasa daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Para penguasa, mereka itu berkuasa atas manusia dengan peraturan mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan pasukan dan serdadu mereka, dengan cambuk-cambuk mereka gitu ya. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Akan tapi para ulama itu adalah penguasa terhadap para raja. Mereka berkuasa terhadap para raja. Berkuasa di sini maksudnya bukan berkuasa secara kauniyah, bukan berkuasa secara kauni, tapi berkuasa secara syar'i. Apa maksudnya? Berkuasa secara kauni maksudnya adalah para raja tunduk kepada para ulama. Apakah itu terjadi? Apakah itu selalu terjadi? Tidak selalu, ya. Hanya sedikit para penguasa yang taat kepada nasihatnya para ulama. Akan tapi yang dimaksud berkuasa terhadap para raja, ulama berkuasa terhadap para raja, maksudnya adalah berkuasa secara syar'i. Yakni secara syar'i, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para raja tersebut untuk menaati dan mengikuti nasihat dan arahan dan tuntunan dari para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah ulama dan umara. Ya, ulama dan umara. Ulama wajib ditaati oleh siapa? Oleh umara dan selain umara, rakyat biasa. Umara wajib ditaati oleh siapa? Wajib ditaati oleh ulama dalam perkara duniawi, perkara kenegaraan begitu ya, dan rakyat biasa. Tapi ulama wajib ditaati oleh umara dan rakyat biasa dalam perkara din. Wajib ditaati maksudnya wajib, ya, tuntunannya diperhatikan dan fatwa-fatwanya diamalkan. Wa qala Wahab, yani Wahab bin Munabbih berkata, yatasha'abu minal ilmi asy-syarafu wa in kana sahibuhu daniyan wal izzu wa in kana mahinan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabatu wa in kana wadi'an. Akan bercabang dari ilmu kemuliaan, yakni konsekuensi dari ilmu adalah kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan, walaupun orang yang berilmu tersebut, ahli ilmu tersebut pada awalnya adalah orang rendahan. Ahli ilmu, seseorang yang pada awalnya adalah orang rendahan, tetapi kemudian ketika dia menuntut ilmu dan menguasai ilmu dan menjadi ahli ilmu, maka dia akan menjadi orang yang memiliki kemuliaan. Bahkan walaupun orang tersebut pada awalnya adalah seorang budak, akan tapi ketika dia menjadi ahli ilmu, maka dia akan dimuliakan oleh orang-orang yang merdeka. Dan ini sudah banyak terjadi
ya, di sepanjang tarikh Islam, di sepanjang sejarah Islam. Wal izzu wa in kana mahinan. Ya, wal izzu wa in kana mahinan. Yani kemuliaan walaupun pada awalnya adalah orang yang terhina. Orang yang pada awalnya adalah orang yang terhina, tapi ketika dia menuntut ilmu dan menjadi ahli ilmu, maka dia akan menjadi mulia. Terhina di sini maksudnya apa? Terhina dalam konteks, yakni bisa jadi orang-orang menghinakan dia. Bisa jadi menghinakan karena miskin, menghinakan karena fisik yang buruk, dan seterusnya. Disebutkan oleh dalam biografi sebagian ulama, beliau terlahir dengan kondisi yang kurang baik secara fisik. Maka ibunya kemudian menyuruh beliau untuk, wahai anakku, pelajarilah ilmu supaya derajatmu terangkat. Ini supaya, maksudnya adalah bukan menginginkan derajat, tapi maksudnya supaya orang-orang tidak menghinakanmu lagi. Maka dia kemudian belajar ilmu, kemudian menjadi mufti di Makkah pada saat itu. Dan di mana ketika beliau berbicara dan berfatwa, maka orang-orang akan memperhatikan fatwa beliau dan mengamalkan dan menjalankan fatwa beliau tersebut. Ini dianggap sebagai ahli ilmu oleh masyarakat, diakui keilmuannya dan diterima fatwa-fatwanya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa al-izzu wa in kana mahinan. Konsekuensi dari ilmu adalah orang yang pada awalnya terhina bisa jadi dia akan mendapatkan kemuliaan atau keutamaan, al-izz, ya. Wal qurbu wa in kana qasiyan. Dan kedekatan walaupun pada awalnya dia adalah orang yang jauh. Kedekatan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada awalnya bisa jadi dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia menuntut ilmu, maka dia memperbaiki amalannya, memperbaiki dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina wa in kana faqiran. Kaya walaupun dia pada awalnya adalah orang yang miskin. Kaya di sini maksudnya kaya adalah kaya dengan qanaah. Kaya dengan qanaahnya. Dengan menuntut ilmu maka akan membuat orang lebih bersabar, lebih berqanaah, lebih qanaah dan lebih bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wal mahabah wa in kana wadi'an, dan berwibawa walaupun pada awalnya dia adalah orang bawahan. Orang yang tidak memiliki derajat yang terpandang di masyarakat pada awalnya, tetapi ketika dia menuntut ilmu, menjadi ahli ilmu, maka dia akan menjadi orang yang berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Ini perkataan Wahab bin Munabbih. Wan Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa bathlahu kurbatun wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Mu'adz radhiyallahu anhu, ini perkataan sahabat berarti, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu itu adalah amalan kebaikan. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih, yakni seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihad, menelaah ilmu itu adalah jihad, karena menelaah ilmu itu butuh perjuangan yang keras dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang memang sudah mencoba untuk menelaah ilmu. Setiap faidah yang antum baca dari kitab ini atau dari kitab para ulama yang lain, ini adalah hasil dari bermalam-malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dari telaah para ulama. Ya. Makanya orang-orang yang serba instan di zaman ini, mereka tidak mengetahui jerih payah para ulama. Di antara orang yang serba instan adalah penuntut ilmu yang petantang-petenteng, mengambil faidah dari kitab para ulama, ambil faidah padahal dia tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, cukup ambil faidah kemudian langsung kemudian posting di sosmed, kemudian menampakkan dirinya seolah-olah orang yang berilmu. Sekedar dia ambil kitab, dia buka kitab itu tidak pernah, sekalinya buka kitab itu ketika mau mencari faidah. Ini tidak diharapkan dari seorang penuntut ilmu yang rabbani. Yang diharapkan adalah antum belajar, antum menelaah ilmu. Ketika antum menelaah ilmu kemudian mendapatkan faidah, antum bagi faidah tersebut kepada
kepada masyarakat, kepada orang-orang. Bukan sebaliknya. Wah, ana belum posting sosmed nih. Ya, ada yakni ana harus posting sosmed tiap hari. Begitu ya. Atau harus yakni selalu ramai sosmednya. Wah, ini faedah apa lagi yang harus ditulis? Kita cari-cari. Akhirnya ambil kitab, ambil halaman mana atau faedah mana yang bisa diposting, posting. Ini bukan ya cara yang bukan cara yang direkomendasikan bagi penuntut ilmu untuk mengisi waktunya di era sosmed ini. Taib. Wal bahtha anhu jihad wa bathlahu qurbah, dan menghabiskan sebagian harta untuk ilmu di jalan ilmu itu adalah qurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahui ilmu tersebut adalah sedekah. Ya, maka ini adalah keutamaan ilmu. Ya, semua yang kita lakukan terkait ilmu tersebut itu adalah amalan kebaikan, adalah ibadah. Wa qala Al-Fudail bin Iyad berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Seorang alim, seorang ahli ilmu yang mengajarkan ilmu itu dipanggil sebagai orang besar di kerajaan langit oleh para malaikat. Wa qala Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya'u wal ulama. Sufyan bin Uyainah berkata, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah orang-orang yang ada di antara Allah dan para hambanya, yaitu para nabi dan para ulama. Orang yang ada di antara Allah dan para hambanya, ini maksudnya bukan perantara antara kita dengan Allah, bukan ya. Maksud orang yang berada di antara Allah dan para hambanya, maksudnya adalah orang yang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni perantara di sini maksudnya perantara dalam menyampaikan ilmu, bukan perantara dalam menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Arah perantaraannya terbalik, bukan dari kita ke Allah. Mereka adalah perantara sehingga doa kita sampai ke Allah atau ibadah kita sampai ke Allah, bukan. Tapi perantaranya terbalik, ya, yaitu perantara yakni dari Allah kepada manusia, yaitu ilmu dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah memahami perkataan ini menyebabkan orang menyimpang. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdal wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqh. Faqila amman hadza qala anil fuqaha'i kullihim. Sufyan bin Uyainah kemudian berkata, ya, tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu di dunia yang lebih utama daripada kenabian, dan tidak ada setelah kenabian yang lebih utama daripada ilmu dan fikih. Fikih di sini maksudnya adalah pemahaman agama. Kemudian dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, ditanyakan kepada beliau, antum tahu ini diriwayatkan oleh siapa? Antum dapat ini riwayatnya dari siapa? Amman hadza? Qal anil fuqaha'i kullihim. Sufyan bin Uyainah kemudian berkata, ini dari seluruh fuqaha, dari seluruh ulama. Yakni ini adalah ilmu yang semuanya diketahui semuanya oleh para ulama. Tidak perlu nukilan-nukilan, tidak perlu riwayat-riwayat. Ini sudah diketahui semuanya. Tingkatan yang paling utama itu adalah tingkatan kenabian, dan tingkatan utama setelah kenabian itu adalah tingkatan ilmu dan pemahaman agama. Memahami agama. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diriwayatkan. Mutawatir. Yani bimakna, mutawatir maknawi. Ya, jadi ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh seluruh ulama. Itu kata Sufyan bin Uyainah, sehingga ini tidak perlu nukilan lagi, tidak perlu riwayat. Wa qala Sahal, man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Sahal berkata, barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya para ulama. Akuilah keutamaan mereka itu. Fa'rifu lahum dzalik. Akuilah keutamaan mereka itu. Maka di sini kita mendapatkan faedah bahwa majelisnya ulama yang bisa kita lihat sekarang itu seperti itulah majelisnya para nabi dulu terhadap para sahabatnya, dengan para sahabatnya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali.
Kalau seandainya fuqaha, orang ulama, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa yang paling pertama menjadi wali Allah itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sana. Majelis fikih, majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya, dalam perkara ini ala kulli hal para ulama menjelaskan kita harus hati-hati ketika kita membandingkan ilmu dan ibadah. Dari tadi kita membahas perbandingan antara ilmu dan ibadah, ya. Ahli ilmu dan ahli ibadah, begitu ya. Ketika kita membandingkan ilmu dan ibadah kemudian sampai spesifik seperti ini, majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun spesifik, maka kita harus hati-hati. Mengingat hadis ini juga adalah hadis yang dhaif. Biasanya yang spesifik seperti ini adalah hadis yang dhaif. Atau perkataan yang tidak ada sandarannya, begitu ya. Ini adalah perkataan Ibnu Umar. Nah, kalau sampai spesifik seperti ini butuh hadis, tidak hanya sekedar, tidak cukup kuat kalau dengan sekedar berbekal perkataan sahabat, gitu ya. Kalau kita misalkan memahami, oh ini Ibnu Umar tidak mungkin mengatakan ini kecuali pasti beliau pernah mendengarkannya dari Rasulullah SAW, maka kita lihat ya sanadnya ala kulli hal kita tidak memiliki sanad yang kuat terhadap hadis ini, maka kita harus hati-hati. Jadi kita hati-hati dalam mengambil makna dari matan hadis ini. Kita cukup pahami secara umum bahwa ilmu itu lebih afdol daripada ibadah setelah ibadah fardu ain, ya. Ilmu itu lebih afdol daripada ibadah sunnah. Cukup secara umum seperti itu. Tidak perlu kita spesifikkan majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Spesifik gitu ya berarti ya. Itu kita harus hati-hati. Wa an Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i radhiyallahu anhuma laisa ba'dal fara'idi afdala min talabil ilmi. Sufyan ats-Tsauri dan Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berdua berkata, tidaklah setelah amalan-amalan fardu ain yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Nah, ini kalau begini benar, karena ini umum. Ya, ini perkataan Sufyan ats-Tsauri dan perkataan Asy-Syafi'i. Wa Az-Zuhri rahimahullah, beliau berkata, ma'ubidallahu bimithlil fiqh. Az-Zuhri berkata, tidaklah Allah itu diibadahi semisal fikih, semisal menuntut ilmu. Maksudnya ya ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan ini maksudnya adalah setelah amalan fardu ain, maksudnya tentunya ya. Wan Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma beliau berdua berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawwu'an. Satu bab dari ilmu yang kita pelajari itu lebih kita cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min 100 raqatin tatawwu'an. Dan satu bab dari ilmu yang kita ajarkan, baik itu telah diamalkan atau belum diamalkan, maka itu lebih kita cintai daripada 100 rakaat salat sunnah. Baik. Ini berarti secara spesifik lagi, maka kita harus hati-hati. Ini hadisnya juga hadis yang tidak kuat secara sanad. Ala kulli hal, ini adalah perkataan Abu Dzar dan Abu Hurairah. Jadi riwayat ini kita harus hati-hati untuk tidak mengambil bulat-bulat faedah dari matan riwayatnya, begitu ya. Baik. Waqad dzahara bima qulna. Insyaallah ini adalah paragraf terakhir yang kita bahas di pertemuan ini insyaallah. Waqad dzahara bima qulna, dan telah tampak dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Annal istighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah. Bahwa sibuk dengan ilmu, sibuk menuntut ilmu untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada amalan sunnah badaniyah. Apa badaniyah? Amalan sunnah yang dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Seperti salat sunnah, puasa sunnah, sedekah ya. Min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik. Misalnya salat sunnah, puasa sunnah, tasbih, zikir ya, dan doa dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang sunnah. Wa dzalika, kemudian penulis akan menyebutkan beberapa alasan mengapa menuntut ilmu itu lebih baik daripada amalan sunnah badaniyah tadi. Yang pertama, wa dzalika li anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wan nas. Wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Yang pertama alasannya adalah
Karena manfaat dari ilmu itu bisa dirasakan oleh orang yang berilmu tersebut dan dirasakan oleh manusia, seluruh manusia. Adapun amalan sunnah badaniyah itu terbatas hanya kepada orang yang mengerjakannya. Manfaatnya hanya terbatas pada orang yang mengerjakannya. Manfaatnya ilmu akan terasa. Orang lain akan mendapatkan yakni ilmu tersebut, memahami ilmu tersebut, bisa mengoreksi akidah mereka yang pada awalnya salah, bisa mengoreksi ibadah mereka yang awalnya salah, gitu ya. Maka ilmu itu manfaatnya bisa meluas. Sedangkan amalan sunnah badaniyah maka manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri saja. Alasan yang kedua, wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Dan karena ilmu itu ya menjadi standar pengoreksi bagi amalan yang lain, amalan ibadah yang lain. Yani fahiya taftakiru ilaihi. Amalan ibadah yang lain itu butuh ilmu. Butuh ilmu supaya kita bisa melaksanakan amalan ibadah yang lain tersebut dengan benar. Salat sunnah gimana caranya supaya kita bisa kerjakan dengan baik? Ya, butuh ilmu. Puasa sunnah, bahkan amalan yang fardu ain butuh ilmu untuk supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah secara umum, bahkan ibadah fardu ain, taftakiru ilal ilm, butuh kepada ilmu. Wa tatawaqqafu alaihi, bergantung pada ilmu. Wa la yatawaqqafu huwa alaiha, dan ilmu tidak bergantung pada amalan ibadah yang lain. Jadi ini alasan yang kedua mengapa ilmu lebih baik daripada, menuntut ilmu itu lebih baik daripada mengerjakan amalan sunnah badaniyah. Alasan yang ketiga, wali annal ulama warathatul anbiya alaihimus salatu wat taslim wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Alasan yang ketiga adalah para ulama adalah pewaris para nabi, dan tingkatan ini, pujian ini tidak ada dalilnya untuk orang-orang ahli ibadah. Al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, tidak disebut ahli ibadah adalah pewaris para nabi. Itu maksudnya. Jadi alasan yang ketiga karena adanya hadis tersebut, ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian yang keempat, wali anna ta'atal alimi wajibatun ala ghairihi fihi. Karena taat kepada orang ahli ilmu, taat kepada orang yang berilmu, taat kepada ahli ilmu, taat di sini maksudnya adalah taat dalam kebaikan, taat dalam ilmu, ya. Wajibatun ala ghairi fihi, yani fil ilmi. Wajib dalam masalah ilmu, wajib dalam masalah din untuk kita memperhatikan perkataan ahli ilmu, memperhatikan nasihat ahli ilmu, ya, menjalankan fatwa-fatwa mereka dan tuntunan mereka dan seterusnya, karena mereka pewaris para nabi, ya, mereka lah yang membimbing manusia setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Itulah para ulama. Jadi taat kepada alim itu wajib, diwajibkan secara syar'i. Sebagaimana telah kita sebutkan ayatnya tadi, wa ulil amri minkum. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulama dalam perkara ilmu. Fihi, ya, wajibatun ala ghairihi fihi, yani fil ilm. Wajib dalam masalah ilmu. Tentunya ini taat dalam perkara kebaikan, taat dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat atau dalam perkara haram. Jadi kalau ulamanya menyuruh untuk fanatik, menyuruh untuk mengkultuskan dirinya, maka tentunya kita tidak boleh taat. Ulamanya menyuruh untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau kemudian dibalut dengan, ya ini masih ada dalil yang bisa membolehkan, gitu ya. Ini ulama su, tahu ulama su, ya, ulama yang buruk. Dan para ulama menyebutkan tidak ada yang lebih merusak, ya, tidak ada yang lebih merusak diri seorang manusia dibandingkan dua hal, ya, ketamakannya kepada kekuasaan dan ketamakannya kepada, ya, kepopuleran, ingin dipatuhi dan dianggap sebagai ulama. Ingin menjadi penguasa, ingin menjadi umaro, jelas tujuannya apa? Ingin menguasai harta, ingin menguasai manusia, ingin menguasai power, gitu ya, ingin mendapatkan power, kekuasaan dan seterusnya. Ini umaro. Maka tamak untuk mendapatkan ini, kekuasaan ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan, ya, diri seseorang. Demikian pula tamak untuk menjadi ulama, padahal dia bukanlah ulama. Kenapa? Karena dengan menjadi ulama dia juga bisa berkuasa. Dia bisa, ya, kata-katanya didengar,
wajah-wajah manusia akan berpaling kepadanya semuanya. Perkataannya didengar, perkataannya dia akan disegani, dia akan terkenal dan seterusnya. Maka ini adalah ya cobaan bagi umara dan ulama. Jadi wajib bagi seseorang untuk tidak untuk berhati-hati dari tamak terhadap dua hal ini, yaitu tamak untuk mendapatkan kekuasaan menjadi umara dan tamak untuk dianggap sebagai ulama padahal dia bukanlah ulama. Dan para ulama mengatakan ini lebih berbahaya daripada harta. Mengapa? Kita lihat orang yang ingin kekuasaan, dia akan rela ya mengorbankan banyak hartanya untuk dia supaya mendapatkan kekuasaan tersebut. Betul tidak? Jadi harta itu lebih rendah daripada kekuasaan di mata banyak orang. Demikian pula harta itu lebih rendah dibandingkan ya kepopuleran dan kewibawaan dan ya kepatuhan yang dimiliki yang dirasakan oleh seorang ulama ya dari para jamaahnya begitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang harus kita sangat berhati-hati. Wali'anna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi. Alasan berikutnya adalah ilmu itu tetap langgeng bekasnya setelah wafatnya orang yang berilmu tersebut. Wa ghairuhu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha. Adapun amalan-amalan sunnah maka akan terhenti kalau orang yang mengerjakannya itu wafat. Jadi ini menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan amalan sunnah badaniyah. Keutamaan terakhir yang disebutkan oleh penulis, wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ah wa hifdza ma'alimil millah. Karena dengan langgengnya ilmu, maka itu adalah bentuk menghidupkan syariat. Syariat akan hidup dan syiar-syiar agama akan terjaga. Dengan langgengnya ilmu, syariat akan hidup dan syiar-syiar agama akan terjaga. Adapun kalau ilmu kemudian menjadi jarang, penuntut ilmu menjadi jarang, ahli ilmu menjadi jarang, maka kita akan melihat syariat di daerah tersebut, di negeri tersebut ya tidak akan semarak dan syiar-syiar agama akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Maka mengingat penjagaan terhadap syariat, penjagaan terhadap syiar-syiar agama itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, maka itu menunjukkan keutamaan ilmu ya dibandingkan keutamaan amalan sunnah badaniyah. Kedua-duanya sama-sama utama, tapi kalau kita sedang membandingkan maka inilah alasan-alasan mengapa ilmu itu lebih utama daripada amalan sunnah badaniyah, dan ini tidak berarti kita mengentengkan amalan sunnah badaniyah. Ahli ilmu dan penuntut ilmu, aib bagi mereka kalau mereka tidak mementingkan amalan-amalan sunnah yang itu mudah untuk dilakukan. Salat witir, misalkan Imam Ahmad ya menganggap fasik orang yang tidak salat witir. Di akhir malam 1 rakaat. Dianggap fasik oleh Imam Ahmad. Itu cukup untuk dianggap fasik oleh Imam Ahmad di zaman dulu. Zaman sekarang, kalau pakai standar Imam Ahmad, apa enggak fasik semua orang-orang? Alhamdulillah min dzalik. Nah, ini diantara kelemahan kita ya kaum muslimin di zaman ini, maka itu adalah introspeksi kita bersama. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari majelis ini, semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan semoga Allah memberkahi ilmu dan waktu kita. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.